Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa hari ini kita bisa dipertemukan kembali di ruang virtual seperti ini, melanjutkan kegiatan kita, yaitu hari ketiga bimbingan teknik kompetensi ahli muda K3 konstruksi, ya, bersama dengan firma KM Partners dan afiliasi, ya, afiliasi seluruh tenaga teknik Indonesia, ya, yang hari ini bisa bergabung di tempat ini. Bapak dan Ibu, sepanjang 2 hari kemarin kita sudah melalui 7 materi, dan hari ini kita akan mendapatkan lagi 3 materi, 3 modul bersama 2 narasumber kita, yaitu Pak Eka dan Pak Iwan. Dan nanti mungkin di akhir kegiatan akan kita banyak bertanya jawab terkait seluruh materi kita, dan menjelang penutupan nanti kami akan jelaskan sekali lagi mekanisme kita untuk mengikuti uji kompetensi. Oke. Nah, sebelumnya saya ingin dengar suara semangat Bapak Ibu semua. Kalau saya teriak safety, maka Bapak Ibu bilang yes, yes, yes. Oke. Safety dijawab dengan apa? Yes, yes, yes. Tangannya di kepala, ya. Kenceng-kenceng nggak apa-apa, ya. Di sini yang dengar cuma kita-kita kok. Ya. Kalau saya bilang accident, Bapak tangannya jempolnya ke bawah. No way. No way. No way. Oke. Kemudian ahli muda K3 luar biasa. Oke, ahli muda K3 konstruksi luar biasa. 2 tangan, oke? Oke, kita mulai ya. Oke. Safety? Yes. Yes-nya kurang kenceng. Enggak apa-apa, biar aja terus. Ada apa ini yang online juga. Oke. Oke, safety? Yes. Accident? No way. Accident? No way. Ahli muda K3 konstruksi? Luar biasa. Baik Bapak dan Ibu, kita adalah calon ahli muda K3 konstruksi. Tentunya kita punya tanggung jawab atas kompetensi yang kita miliki. Ya, tentunya seperti dipesankan oleh Pak Khalid Mustafa di pembukaan yang lalu, bukan hanya karena pekerjaan, bukan karena tuntutan profesi, tetapi karena memang ini kebutuhan kita. K3 itu adalah tanggung jawab kita, tanggung jawab saya, tanggung jawab bersama. Jadi jangan mengandalkan orang untuk menyelamatkan kita, mari kita menyelamatkan kita dan orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi. Baik Bapak dan Ibu, pagi hari ini kita akan mulai sesi pertama bersama Pak Ikhwan yang akan menyampaikan modul tentang pelatihan K3. Ya, karena Bapak dan Ibu nanti begitu mendapatkan kompetensi kecakapan sebagai seorang ahli muda K3 konstruksi, jangan disimpan sendiri. Nanti ada waktunya Bapak dan Ibu harus juga melatihkan hal yang sama kepada orang-orang di sekitar kita. Kemarin ada materi tentang komunikasi K3. Ya, jadi paling tidak mungkin Bapak dan Ibu bisa menyampaikan safety briefing atau safety induction. Sama seperti pramugari kalau diceritakan oleh Pak Eka kemarin, atau kalau masuk ke hotel, ruang baru, nanti ada manajer K3-nya yang akan memberikan penjelasan alur evakuasi di mana, bahayanya apa saja, di mana apar, dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu bentuk pelatihan kecil ya yang bisa kita lakukan, dan seperti disampaikan juga oleh narasumber kita bahwa pekerja kita di K3 itu relatif pendidikannya rendah. Maka kalau kita melakukan pelatihan tidak boleh menggunakan bahasa yang terlalu tinggi, karena bahasanya untuk teman-teman yang pendidikannya mungkin SD, SMP, dan sebagainya. Jadi kita harus menggunakan bahasa-bahasa pendekatan-pendekatan yang lebih cocok untuk mereka. Dan ini akan dijelaskan lebih banyak oleh narasumber kita, yaitu Pak Ikhwan. Saya tidak memperpanjang lagi, sudah jam 9:10. Saya persilakan Pak Ikhwan untuk memulai sesinya. Mas Irwan. Siap. Ada force major ini. Oh siap, ada force major. Force major. Seharusnya Pak Iwan yang isi dulu, jadi saya masuk dulu. Karena Pak Iwan ternyata Cianjur lagi mati lampu. Waduh. Nah, ini ada backup plan. Ada
plan B. Ya, plan B. Ini plan B. Ya. Kalau gitu, saya persilakan. Iya. Kemarin beberapa pelatihan lalu Pak Eka juga sempat mengalami hal yang sama. Iya, betul. Harus mencari tempat untuk bisa transmit karena listrik mati. Nah, sekarang Pak Eka jadi penyelamat kita nih. Pak Eka, saya persilakan. Oke. Saya coba share langsung ya. Siap, Bapak, Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam. Semangat pagi, Bapak, Ibu. Pagi, Pak. Selamat pagi. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Kalau gambar saya diam, tolong diberitahu ya, Bapak Ibu. Siap. Oke. Terima kasih. Oke, saya akan coba sampaikan mengenai pelaporan kecelakaan. Oke, sekarang materinya tentang melaporkan kejadian baik. Ya, laporan kecelakaan. Ini ada di unit ke-9 ya, unit ke-9. Nah, unit ke-9 melaporkan setiap kecelakaan kerja ini ya. Tentunya berarti kita punya kewajiban di sini karena ada di unit ini melaporkan setiap kecelakaan kerja. Ya, kewajiban yang didukung oleh peraturan. Nanti kita lihat peraturannya. Menurut OSHA ya, salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja adalah kegagalan dalam mengidentifikasi atau mengenali bahaya yang ada atau mengatasi bahaya yang sebenarnya dapat dicegah ya di tempat kerja. Jadi kemarin sudah dibahas mengenai identifikasi, kegagalan identifikasi. Oleh karena itu dalam mengidentifikasi ya, Bapak-bapak atau Ibu usahakan sedetail mungkin ya. Jadi dalam mengidentifikasi yang kemarin sudah diberikan oleh Pak Iwan itu, kita mulai identifikasi terhadap kecelakaannya. Apa yang kira-kira menyebabkan kecelakaan kerja? Yang dilihat bisa mesinnya atau alat yang digunakan, mesin. Ya. Misalnya satu, identifikasi mengenai adanya, misalnya begitu ya, adanya pekerjaan, misalnya galian tanah dengan alat berat, ekskavator misalnya. Jadi bahayanya adalah penggunaan penggalian tanah dengan menggunakan ekskavator pada kedalaman misalnya dalamnya lebih dari 2 meter atau 4 meter misalnya gitu ya. Ini dari mesinnya. Nanti didetailkan lagi ada apa lagi di situ identifikasi. Kemudian dari materialnya. Misalnya penggunaan bahan berbahaya atau menggunakan kalau plafon misalnya menggunakan dinding yang terbuat dari asbes atau fiber misalnya begitu ya. Dan ditulis di sini diidentifikasi. Kemudian risikonya nanti kalau menggunakan mesin ini ya, itu kan berarti dia bisa saja alat ekskavator itu menyentuh atau menabrak ataupun memotong instalasi yang lain ya. Misal pekerjaan galian itu bisa saja dia begitu menggali pakai ekskavator risikonya bisa terkena pipa pump, pipa gas misalnya, atau pipa atau kabel listrik atau tiang listrik yang jadi miring misalnya karena ada penggalian gitu ya. Kalau yang materialnya bisa saja risikonya bisa terhirup bahan-bahan atau serbuk-serbuk dari asbes gitu yang masuk ke dalam pernapasan. Nah, itu risikonya ya. Jadi Bapak-bapak Ibu jelaskan satu-satu mengenai kecelakaan, kemudian bikin lagi di bawahnya adalah mengenai kesehatan, identifikasi terhadap kesehatan.
kesehatan itu yang seperti yang kemarin, misalnya penyebab pribadi dan penyebab pekerjaan, penyebab tidak langsung begitu, atau penyebab dasarnya kesehatan ya. Bisa saja dari penyebab pribadinya mereka bekerja ya, misalnya bekerja di tempat yang bising gitu ya, kemudian yang tempat yang mengandung getaran cukup tinggi misalnya begitu ya. Nah, ini dari kesehatan. Jadi identifikasi sedetail mungkin setiap item pekerjaan ya. Kemudian nanti baru risikonya apa ya. Baru kita nilai risiko seperti yang kemarin Pak Iwan katakan ya. Gitu. Nah, ini dari hasil OSA sendiri mengatakan seperti itu, identifikasinya kita terlalu sedikit. Nah, biar dapat banyak identifikasi itu, mungkin juga kemarin sudah disinggung oleh Pak Iwan bahwa kita bisa mengambil data pekerjaan yang lalu, ya, pekerjaan yang lalu, yang proses yang nama pekerjaannya sama, gitu. Kira-kira ada kejadian apa pada saat yang lalu dikerjakan, itu sebagai data kita dalam mengidentifikasi bisa dari sana. Atau tadi yang kemarin kita komunikasi dengan para pekerja, dengan wakil pekerja, dengan pimpinan, ya, dengan senior kita yang sudah lama di tempat kerja itu, gitu. Apa saja bahayanya di sana? Itu makin sering kita membuat identifikasi makin banyak, itu pasti nanti pengendaliannya itu akan lebih banyak, lebih bagus ya, sehingga kita bisa menilai resikonya bisa lebih kecil nanti terjadinya kecelakaan. Kemudian mengenali bahaya yang ada. Nah, bahaya yang ada ini kan kita dapatnya dari mana tadi? Dapatnya dari kita menginspeksi tadi, ya kan? Nah, dari data menginspeksi segala macam, kita bisa melihat nanti TTA-nya, ya, atau KTA-nya kita bisa lihat, ya, mengenali bahayanya. Kemudian mengatasi bahaya yang sebenarnya dapat dicegah. Nah, ini perilaku dari pekerjanya. Jadi sebenarnya kita tahu bahwa kalau kita mengerjakan itu kemungkinannya akan terjatuh, terpeleset atau lainnya gitu. Tapi tetap aja dikerjakan. Misalnya contohnya di rumah aja lah. Ya, kita di rumah, kita mau benerin, mau mengganti lampu yang putus di sini, ya ini lantainya. Di tempat kita, oh ada meja, ya kita ambil meja, naik ke atas meja, ya kan? Kurang tinggi kita naik, kasih lagi kursi di atasnya. Kita naik akhirnya di atas kursi gitu ya kan, sambil benerin. Kita sudah tahu ini kalau naik di atas meja, mejanya kuat apa enggak nih? Bisa saja. Ternyata perkiraan kita kuat, mejanya menahan bobot kita yang rata-rata di sini saya lihat udah 80 kilo semua ya. Bener nggak ya? Gitu ya kan? Nah, ini meja ini apa didesain memang untuk dinaikin dengan orang 80 kilo gitu, ya kan? Nah, motor aja yang sekarang udah maksimal 125 kilo kalau boncengan gitu kan berdua. Jadi ada batasannya meja ini. Nah, kalau kira-kira ya kira-kira kuat gitu. Tapi kita nggak tahu kan namanya kecelakaan. Nah, gitu. Naik kursi ini adalah bahaya yang sebenarnya dapat dicegah. Kita jangan naik ini sebenarnya, nanti kalau naik ini kemungkinan kaki kursi bisa terpleset atau kaki kursinya tidak kuat begitu ya. Nah, itu kemungkinan sebenarnya kan udah tahu terjadi, tapi tetap aja dilakukan begitu ya. Nah, ini akhirnya kegagalan kita sehingga akhirnya menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja ya. Ini kejadian baru di sini, tetangga saya ini baru aja kejadian ini, ada pembantu rumah tangganya ya lagi jalan ditabrak motor tuh, patah tulang. Udah dari rumah sehat ya. Ini baru kemarin lagi sibuk di tetangga nih, lagi nyari tukang patah tulang nih Mas Irwan nih. Ya. Iya, jadi dia lagi jalan ditabrak motor gitu. Nah, patah tulang. Jadi lagi sibuk di WA nih, di mana patah tulang yang ada di dekat-dekat sini gitu. Nah, ini kejadian-kejadian sebenarnya bisa kita riskan gitu ya, makanya kita harus selalu mengidentifikasi, selalu berhati-hati, dimanapun berada selalu waspada begitu ya. Jadi jangan sampai berkata sudah biasa saya dari rumah ke tempat kerja aman-aman aja nih gitu ya. Kita belum tahu ya pada saat di mana kita akan terjadi kecelakaan ya. Ini contoh nih juga
ini kalau kita lihat ya, gambar ini kelihatan Mas Irwan ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, kelihatan Pak. Kelihatan ya. Nah ini kalau kita lihat penggalian ya penggalian sistemnya tegak lurus begini. Ya. Jadi ada tanah digali dengan sistem tegak lurus. Kalau di teori penggalian, kalau digali tanah tegak lurus begini, ya. Bentar. Sebentar. Jadi kalau dia digali tegak lurus seperti ini, ya, dalam teorinya setiap penggalian yang lebih dari 1 meter atau 1,5 meter itu harus menggunakan turap atau dinding penahan tanah. Ya. Harusnya dia menggalinya ini harusnya dipasang dulu dinding penahan tanah, turap ini. Ya, turap ini buat menahan longsoran tanah, gini pasang. Baru nanti pipanya diturunin sini. Ya. Jadi kalau tanah ini, kalau kita menggali tanah, biasanya suka ada longsornya di sini ujung. Kadang-kadang longsornya sampai bawah, kadang-kadang longsornya sampai ke bawah sini. Jenis tanahnya tergantung jenis tanahnya. Ya, itu teori tanahnya. Ya. Tanah itu kalau dia nggak digali, dia akan padat begini. Ada tekanan di sini, dia padat saling mengunci nih butiran tanah. Tapi begitu ini lubang ini digali, jadi begini. Nah, ini yang ini ada tekanan ke sana, yang ini ada tekanan ke sana, ini ada tekanan ke sana. Yang ini kosong. Nah, itu pasti akan longsor, nggak ada yang nahan. Ya. Kalau digali seperti itu tegak lurus. Ini juga kejadian seperti itu di sini. Ya. Ini kita lihat pakai manual banget ini ya, nuruninya mungkin ini karena pipa PVC ringan ya, jadi pakai tambang aja gitu ya. Nah, dalam orangnya aja tingginya segini nih. Ini bisa lebih dari 4 meter, Bang. Ya. Nah, kali ya. Nah, ini aja sudah kelihatan longsor itu sedikit kan, tergompal aspalnya. Nah, begitu turun. Nah. Longsor lagi. Waduh. Ya, bisa kebayang kan itu, ya. Kejadian seperti itu, ya. Nah, jadi dia ini kontraktornya, penyedia jasanya nih, pengawasnya yang tidak menguasai atau mungkin sengaja menghemat biaya untuk turap. Jadi di RAB biasanya perencana sudah buatkan kalau galian seperti itu tegak lurus, ya harusnya dia ada teknologi rekayasa engineeringnya apa, karena sudah diidentifikasi tanah akan longsor, diidentifikasi berarti harus menggunakan turap, ya kan? Penurapan turapnya silahkan tadi kan mau pakai papan, mau pakai kayu, balok, ya, mau pakai baja atau pakai beton gitu. Ini tidak dilaksanakan oleh mereka, ya, tidak dilaksanakan, nah, sehingga terjadilah seperti itu longsor. Jadi kejadian itu sebenarnya sudah diprediksi karena pasti akan longsor kalau galian tegak lurus dengan dalam seperti itu. Kayak tadi kan kegagalannya udah kelihatan tuh, itu salah satu contoh kegagalan. Dan mudah-mudahan kita nanti sebagai penyedia jasa tidak seperti itu. Ya, jadi kalau yang sudah ada di RAB ada hitungan turap, ya tolong dipasang. Dulu juga di Kalibata seperti itu, penggalian drainase. Ya, hari Sabtu. Di RAB-nya sudah ada turap, tapi digali 1 sampai 1,5 meter sama penyedia jasa, tenaga kerjanya dia ke tanahnya kayak masih kuat. Padahal dia posisinya adalah di pinggir jalan. Jadi drainase jalan raya di pinggir jalan. Yang rame, Kalibata itu daerah Jakarta Selatan rame, padat. Ya. Banyak kendaraan lewat. Berarti kan ada beban dari kendaraannya sendiri. Ya. Jadi kalau kita menggali seperti ini, ya, kalau di sini ada bahu jalan, kemudian ada jalan di sini, ya, itu nanti ada tekanan tanah yang ke sana. Dari jalan sendiri kalau ada kendaraan di sini, itu akan juga menekan juga ke sana. Kalau di sini ada air di galiannya, juga tekanan air menekan lagi ke sana. Ya. Kalau di sini ada tumpukan pipa lagi, ya, pipanya, ada tumpukan pipa di sana, ya, di atasnya, itu juga menekan lagi ke tanahnya. Nah, jadi sangat banyak tekanan tanah yang membuat dia pasti akan longsor ke sini. Nah, itu kejadian begitu. Ya, di sini apalagi kalau di sininya sudah ada toko, ruko-ruko gitu.
Ya. Jadi galian tegak lurus ini kan diperlukan untuk suatu lahan yang sempit. Ya, kita tidak bisa membuat galian yang bentuk miring atau seluk. Ya. Jadi kita bikin galiannya tegak lurus di sini. Nah ini kalau udah galian tegak lurus harus pakai turap teknologinya. Pasti akan jatuh ke bawah. Nah itu kejadian Sabtu baru gali, mungkin tukangnya lagi mikir, wah nanti gajian bisa ngirim ke rumahnya, ke ibunya, bisa jalan-jalan kan Kalibata dekat mall, bisa jalan-jalan ke mall, ya bisa malam mingguan, ternyata malah keuruk yang pekerjaannya, ya kan? Nah, akhirnya kan itu yang nanggung siapa? Penyedia jasanya kan harus tetap diberhentikan pekerjaannya jadi kasus, ya. Nah kita jangan sampai seperti itu, ya. Jadi minimal letakkanlah pelaksana yang mengerti permasalahan di pekerjaannya dan mengerti gambar, mengerti RAB yang ya, jangan dikasih orang baru atau orang yang nggak ngerti, nanti bahaya kerjaan. Oke, di pengelolaan kesehatan kerja ini, ya, di Permen PUPR nomor 21 2019 tentang pedoman SMKK itu juga ada kalimat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi SMKK kan keselamatan konstruksi dari kecelakaan dan PAK akibat kerja, berarti kesehatannya. Satu, pemeriksaan kesehatan bagi pekerja dilakukan sebelum atau beberapa saat setelah masuk masa kerja pertama atau secara berkala 1 tahun sekali. Artinya Bapak-Bapak sebagai penyedia jasa bikin program, di program SMKK-nya itu ada tertulis bahwa akan melakukan pemeriksaan kesehatan bagi pekerja sebelum, ya, sebelum atau beberapa saat setelah masuk. Waktunya kapan? 1 tahun sekali. Biayanya berapa? Gitu ya. Jadi ada hitungannya kan pasti. Ya. Jangan ada kata-katanya tapi nggak ada biayanya. Nanti Bapak-Bapak juga tekor begitu ada pegawai atau baru masuk proyek disuruh meriksa ke kesehatan. Wah, duitnya nggak ada Pak. Kita lupa masukin biaya di SMKK atau di RKK. Nah itu berarti resiko Bapak nanti. Ya. Jadi harus ada dihitung. Kemudian juga di Permen itu mengatakan terdapat klinik dan akses terbatas menuju fasilitas kesehatan. Berarti Bapak juga di situ di SMKK atau di RKK ditulis ada ruang unit kesehatan atau klinik. Berapa ukurannya, berapa biayanya, sarana prasarananya apa saja di sana. Ya. Kalau akses terbatas itu maksudnya yang menuju ke klinik itu harus terkontrol berdasarkan membawa surat pengantar gitu artinya ya. Jangan semua pekerja nanti satu proyek masuk semua ke klinik gitu ya. Jadi harus ada pengantar dari atasannya bahwa dia benar-benar memang diperlukan untuk masuk klinik gitu ya. Kemudian yang C, data yang diperoleh dari pemeriksaan harus dicatat. Berarti petugas atau unit P3K atau petugas klinik itu harus mencatat, menyimpannya sebagai referensi. Nah, ini bisa data-data ini bisa juga untuk kita dalam membuat identifikasi terhadap kesehatan kerja ya. Jadi data yang dulu bisa kita ambil di klinik, pekerja kita sakitnya apa saja sih gitu ya. Oh, ini pada batuk-batuk, sakit pinggang dan ini berarti banyak debu di tempat pekerjaan kita. Nah, berarti pengendaliannya mungkin harus diperhatikan sekali mengenai administrasi kontrol ya. Spanduk-spanduk berdebu, kemudian kasih rambu-rambu ataupun dikasih masker gitu ya, selalu diawasi penggunaan maskernya atau selalu dipakai maskernya misalnya begitu. Nah ini jadi bisa juga jadi referensi buat kita membuat identifikasi di pekerjaan berikutnya. Kemudian pertolongan P3K berupa peralatan P3K dengan jumlah 1 kotak setiap 25 pekerja. Nah ini jadi peralatan P3K sudah di Permen 21 sudah kotak P3K ini harus disiapkan untuk 25 pekerja 1 kotak. Jadi kalau Bapak pekerja penyedia jasa atau pengguna jasa di kantor itu punya karyawan ataupun pekerjanya 25 ya minimal ada 1 ya kan. Kalau di bawah 25 ya tetap 1 begitu ya. Kalau di atas 25 berarti harus ada 2 kotak P3K ya dan sarananya. Kemudian pemberantasan penyakit menular dan berbahaya. Nah, artinya di program Bapak-bapak yang Ibu buat untuk di RKK dibuat juga program apa? Pemberantasan penyakit menular ya. Penyakit menular. Kalau dulu ada ditulis di yang lalu itu HIV and AIDS misalnya gitu ya. Bisa ditulis atau misalnya dan berbahaya COVID-19. Nah, gitu.
Nah, berapa itu? Kapan dilaksanakan pemeriksaan? Apakah pengecekannya kapan? Diberikan vaksin kapan? Nah, itu kan ada biayanya juga, tulis. Keluar nanti biaya lagi. Pemberian kotak juga kan juga ada biayanya, tulis ya. Jadi apa yang ditulis di permen ini yang dimintakan ke kita sebagai pengguna atau penyedia jasa ya ditulis, kemudian dihitung biayanya. Ya. Kemudian berikan peningkatan kesehatan, kesegaran jasmani bagi pekerja. Nah, berarti ada program apa lagi? Program olahraga pagi misalnya dilakukan setiap Jumat pagi atau apa gitu ya. Diikuti oleh berapa orang. Ada biayanya lagi kan? Karena kan setiap habis itu harus diberikan makan, minum atau apa. Ya, tulis lagi gitu ya. Kemudian perlindungan sosial bagi tenaga kerja. Nah, berarti kita Bapak-bapak, Ibu-ibu diwajibkan di situ untuk pekerjanya mengikuti BPJS gitu misalnya ya. Nah, ini sudah ada di permen. Ini apa yang dikatakan di sini Bapak tinggal laksanakan. Dihitung biayanya. Jangan sampai nanti nggak dihitung biayanya nanti ada kejadian kita yang salah juga kenapa nggak dihitung ya. Oke. Nah, sesuai dengan ISO 45001 2018 ya. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh pengurus dan pekerja dalam melakukan identifikasi bahaya. Ini kemarin sepertinya sudah disinggung oleh Pak Iwan ya. Yaitu ada kita harus dalam mengidentifikasi bahaya kita lihat aktivitas rutin WBS tadi, yang non rutin kita lihat juga keadaan darurat. Jadi identifikasi terhadap kegiatan rutin, kecelakaan dan kesehatannya, kemudian identifikasi kegiatan non rutin yang darurat ya, itu terhadap kecelakaan dan kesehatan apa yang timbul yang terjadi ya. Kemudian aktivitas semua pihak yang masuk di tempat kerja, termasuk kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu. Jadi identifikasi lagi kalau ada kontraktor, suplai gitu masuk atau pemasok gitu, atau kontraktor subkon masuk, bahayanya apa saja, dia bawa apa saja yang bisa membahayakan, ataupun yang menimpa mereka nanti di proyek kita, itu kita identifikasi. Kemudian perilaku manusia, kemampuan dan faktor manusia. Nah ini kan adanya di penyebab langsung ya, penyebab langsung TTA dan KTA-nya. Kemudian juga kita harus mempertimbangkan bahaya dari luar lingkungan tempat kerja ya. Ini misalnya ada huru-hara atau demonstrasi atau gitu ya, masuknya ke keadaan darurat tadi yang non rutin. Atau mungkin di lingkungan kita berikan fogging sekeliling proyek kita atau sekeliling kantor kita misalnya dirawat begitu ya. Nah, ini kemarin ini juga sudah kita singgung penyebab kecelakaan langsung TTA dan tidak KTA. Ternyata yang cukup besar itu yang tidak mengikuti prosedur ini. Makanya kemarin juga saya selalu tekankan bahwa tanyain kalau kita inspeksi gitu ya, pekerjanya tahu nggak prosedur kerja SOP itu, tahu nggak mereka gitu. Nah ternyata terbukti dari penelitian itu hampir 38% mereka kurang paham mengenai SOP ya. Baru di bawahnya mengenai penggunaan APD, kemudian bekerja dengan posisi yang tidak benar ya, kemudian menggunakan alat dengan tidak benar atau tepat ya, tidak tepat ya. Kalau kondisi tidak amannya apa yang paling besar? Nah, pengaman dan pelindung mesin ini 16%. Jadi banyak memang peralatan untuk pelindung mesin kita dilepas oleh tenaga kerja itu karena menurut mereka itu mengganggu gitu ya. Padahal produk mesin itu kan sudah didesain oleh para insinyur alat mesin gitu ya dengan seaman mungkin ya. Ini pekerja kita memang dilepas pelindungnya dan lain-lain. Nah itu ternyata membawa penyebab langsung terhadap kecelakaan hampir 16%. Ya. Yang lain-lainnya itu peralatan yang rusak tetap dipakai, rambu yang tidak lengkap, peringatan yang tidak ada, atau kondisi jalan yang tidak memadai. Ini kita lihat di inspeksi, diperdalam lagi nanti di inspeksi ini, diperhatikan ini, gitu ya. Kemudian ada juga penyebab tidak langsung. Ya. Penyebab tidak langsung itu faktor pribadi kemarin sudah kita bahas dan faktor pekerjaan. Ternyata yang paling besar adalah kurangnya pengetahuan. Inilah makanya kita dibuat program. Program kita berarti bikin pelatihan buat para pekerja, ya kan? Pelatihan-pelatihan, simulasi gitu ya. Kemudian diberikan pertemuan-pertemuan gitu ya.
pertemuan ya atau briefing begitu ya dengan para pekerja ya. Nah, ini ternyata dari hasil penelitian cukup besar, 33% ya, lumayan ya kan. Kemudian faktor pekerjaan, apa yang paling besar di sini? Nah, di sini adalah kualitas pemimpinnya atau pengawasan yang minim ya. Ini juga memang sering saya temui ya kan. Dari dinas ada pengawasnya. Saya sempat bilang nih waktu karena kalau rapat gitu ya, rapat keseluruhan dengan Kadis, Sekdis, dengan PPK, PPK, PTK dan lain-lain sampai ke Peltek gitu, sampai ke bawah ada dinas, ada yang ngawasin, ada konsultan pengawas, ya kan? Konsultan pengawas, ada kontraktor juga punya pelaksana, ya. Di sini udah berjenjang, dari dinas saja udah ada yang ngawasnya, ada konsultan pengawasnya, ya, ada kontraktor juga, ada pelaksananya. Kenapa kok di lapangan masih bisa salah? Gitu. Ya. Keliru dalam menerapkan prosedur kerja ataupun dalam pelaksanaan pekerjaan, apalagi dalam K3-nya. Gitu, ya. Nah, ini berarti ada kepemimpinan atau kepengawasan yang kurang di kita. Ya. Ini. Jadi juga buat penyedia jasa atau yang bagi di dinas atau pengguna jasa ini jadi penting ya, karena nanti di RKK itu sebelum penyedia jasa bekerja itu semua dokumennya ada yang tanda tangan dari pengguna jasa, ada tanda tangan konsultan pengawas, ada tanda tangan penyedia jasa. Semuanya tanda tangan di dokumen itu. Artinya kalau terjadi sesuatu di pekerjaan ya yang menyebabkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja atau